Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yakni yang pertama ada makomat yang harus dilalui oleh seseorang yang menempuh jalan tasawuf. Yang kedua ada perbedaan pemikiran tasawuf antara Al-Ghazali dan Al-Hallaj. Dan yang ketiga ada 5 induk akhlak tercela yang menghambat seseorang dalam menempuh jalan tasawuf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Nurul Aini dengan NIM 2005011110066 pada mata kuliah Teosofi kelas H Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita masuk pembahasan yang pertama, yakni makomat atau tahapan yang harus ditempuh oleh seseorang dalam bertasawuf. Nah, apa sih makomat itu? Secara etimologi, makomat itu adalah bentuk jamak dari kata makom yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Dalam bahasa Inggris, makomat ini disebut juga dengan istilah stations atau stage. Kemudian secara terminologi, secara teknis, makomat itu adalah aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tertentu. Selanjutnya, macam-macam makomat menurut para ahli sufi. Di sini ada 3 ahli sufi. Yang pertama adalah Muhammad Al-Kalabazi, yaitu dalam kitab Al-Ta'aruf li Mazhab Ahli Al-Tasawuf ada 10 makomat menurutnya. Kemudian yang kedua ada Abu Nas Al-Sarraj Al-Tusi dalam kitab Al-Luma yang menyatakan ada 7 makomat. Kemudian yang ketiga ada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Ad-Din yang menyatakan ada 8 makomat. Nah, berdasarkan perbedaan-perbedaan macam-macam makomat dari para al-sufi ini, dibentuklah kesepakatan di mana makomat yang mereka sepakati, yakni ada makomat at-taubah, az-zuhud, al-wara, al-faqr, al-sabr, dan al-tawakkal, dan yang terakhir adalah ar-ridho. Kemudian at-tawadu, al-mahabbah, dan al-ma'rifah ini tidak disepakati sebagai makomat. Kita masuk penjelasan tahapan makomat. Yang pertama ada at-taubah. Taubat bermakna menyesali segala dosa yang sudah diperbuat dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kesempurnaan taubat dalam ajaran tasawuf adalah apabila seseorang yang sudah bertaubat dan sudah mencapai makom al-taubatu min taubatih, yakni taubat terhadap kesadaran keadaan dirinya dan kesadaran akan taubatnya itu sendiri. Kemudian yang kedua ada al-istiqomah, merupakan satu tahapan penting. Kemudian menurut Al-Qusairi, tanda istiqomah dari orang yang mulai menempuh suluk adalah amal-amal lahiriah ini tidak dicemari oleh kesenjangan, yakni dalam sederhananya adalah selalu konsisten. Kemudian yang ketiga ada al-wara, berasal dari bahasa Arab yaitu warongan, yang bermakna berhati-hati. Kemudian dalam KBBI, waro ini bermakna patuh dan taat kepada Allah. Dan di dunia tasawuf, kata waro ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi. Selanjutnya ada zuhud. Kata zuhud ini berasal dari bahasa Arab yakni zahada yazhudu zuhdan, yang berarti menjauhkan diri, tidak menjadi berkeinginan dan tidak tertarik. Menurut para sufi, dunia dan semua kehidupan materinya adalah sumber kemaksiatan dan penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kata zuhud ini adalah lebih tidak mementingkan dunia. Kemudian ada al-faqr. Al-faqr menurut para sufi merupakan tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi dari kebutuhan primer. Bisa juga diartikan tidak punya apa-apa serta tidak dikuasai apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menerima apa adanya yang terjadi dalam kehidupan mereka, terutama dalam urusan rezeki. Kemudian ada as-sabr. Kata sabr ini berasal dari bahasa Arab sabara yasbiru sabron. Maknanya adalah mengikat, bersabar, menahan dari larangan hukum dan menahan diri dari kesedihan. Di kalangan para sufi, sabar ini diartikan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dalam menerima segala percobaan-percobaan yang ditimpakannya pada diri kita. Kemudian ada at-tawakkul, berasal dari bahasa
bahasa Arab juga, yakni wakila yakil wakilan, ya, yang berarti mempercayakan, membuang urusan, bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Qusairi lebih lanjut mengatakan bahwa tawakal adalah tempatnya di hati. Nah, ini terjadi setelah hamba meyakini, yaitu orang yang beriman bahwa segala ketentuan hanya ditakdirkan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada aridho. Ini berasal dari kata riyadho, raudiya yardo ridwanan, yang artinya senang, puas, memilih persetujuan, menyenangkan dan menerima. Setelah mencapai makom tawakal, di mana nasib hidup salik itu bulat-bulat diserahkan pada pemeliharaan Allah, meninggalkan serta membelakangi segala keinginan terhadap apapun selain Tuhan, maka harus segera diikuti menata hatinya untuk mencapai makom ridho ini. Kemudian yang terakhir ada al-mahabbah, yakni menurut Al-Ghazali, al-mahabbah adalah makom sebelum ridho. Kaum sufi mendasari ajaran mereka tentang cinta dengan Al-Quran, hadis, dan al-atsar, yakni segala perbuatan, ucapan dari al-atsar itu adalah segala perbuatan, ucapan, dan tindakan dari para sahabat-sahabat Nabi. Nah, sedangkan menurut Ibnu Qudamah, tanda cinta al-mahabbah ini, tanda cinta kepada Allah ini adalah senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, gemar mengasingkan diri hanya untuk bermunajat kepadanya. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni pada perbedaan pemikiran tasawuf oleh Al-Ghazali dan Al-Hallaj. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ini, sebagaimana para sufi yang lain, bahwa meletakkan tasawuf tetap dalam koridor syariat. Baginya tasawuf tak boleh lepas dari syariat, namun syariat yang dijalankan oleh Imam Al-Ghazali bukan syariat yang bersifat legal formal sementara, melainkan syariah yang penuh spirit, moral, dan etika. Kemudian menurut Al-Hallaj, ada satu pemikiran Al-Hallaj ini yang sangat kontroversial, yakni tentang hulul, yang artinya adalah Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana atau kerusakan. Paham bahwa Allah dapat mengambil tempat dari diri manusia ini bertolak dari dasar pemikiran Al-Hallaj yang menyatakan bahwa pada diri manusia terdapat dua sifat dasar, yakni lahut yang artinya ketuhanan dan nasut yang artinya kemanusiaan. 5 induk akhlak tercela yang menjadi penghambat jalannya menuju tasawuf. Oke, jadi apa saja sih 5 akhlak tercela tersebut? 5 akhlak tercela yang menjadi penghambat jalan menuju tasawuf, yakni yang pertama ada banyak makan, yang kedua ada banyak bicara, yang ketiga ada hasud, yang keempat ada cinta dunia, dan yang kelima takabur. Masuk pembahasan pada akhlak tercela banyak makan dan banyak bicara. Dari Ibrahim An-Nakha'i radhiyallahu an meriwayatkan hadis, innama halaka man halaka qablakum bilathali hisral bifudulil kalami wa fudulil ta'am wa fudulil manam, yang artinya sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu celaka hanya lantaran 3 perkara, yakni kelewat banyak bicara, kelewat banyak makan, dan kelewat banyak tidur. Dari Syekh Nawawi bin Umam, Naswaibul Ibad, nasihat tentang 3 perkara. Nah, teman-teman, makna hadis tersebut yakni bahwa yang pertama adalah banyak bicara, yakni membicarakan sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada manfaat dan tidak ada unsur ibadah di dalamnya. Kemudian banyak makan di sini bermakna bahwa memakan yang tidak untuk beribadah serta makan yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga yakni banyak tidur, di mana orang yang banyak tidur ini adalah orang yang lalai dan tidak untuk beribadah. Akhlak tercela selanjutnya adalah hasud. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah ini bersabda, alawil wal hasad ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul haqaba, yang artinya dendam dan iri dengki itu dapat melahap kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Nah, rasa hasud ini sama dengan rasa dendam dan iri dengki ya teman-teman, dimana rasa ini itu adalah rasa ketidaksukaan kita terhadap nikmat terhadap nikmat yang diterima oleh orang lain. Kemudian
diibaratkan seperti api melahap kayu bakar, di mana rasa hasud ini adalah sebagai apinya, sedangkan kebaikan-kebaikan kita itu adalah sebagai kayu bakar, sehingga sehingga diibaratkan menjadi api yang melahap kayu bakar ini adalah adanya rasa hasud, iri, dendam kita yang senantiasa membakar kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat sebelumnya. Selanjutnya adalah cinta dunia. Dari Hasan Al-Basri di sini saya tidak akan membacakan mengenai hadis Arabnya. Jika teman-teman ingin membacakan bisa di-pause dulu video ini ya. Saya akan melanjutkan untuk membacakan terjemahnya, yakni barang siapa yang mengharapkan dunia dan memilih dunia daripada akhirat, maka Allah itu akan memberikan 6 siksaan, di mana 3 siksaan di dunia dan 3 siksaan di akhirat. 3 siksaan di dunia ini adalah berangan-angan tanpa batas, kemudian rakus tanpa kecukupan, dan diambil darinya manisnya ibadah. Kemudian 3 siksaan yang ditimpakan di akhirat nanti, yakni ketakutan pada hari kiamat, hisab yang sangat dahsyat, dan penyesalan yang tidak berkesudahan. Dari Syekh Nawawi bin Umar, Naswaibul Ibad, nasihat tentang 6 perkara. Nah, orang yang cinta dunia ini akan memiliki sifat tamak, kikir, dan menganggap dunia itu adalah segala-galanya, sehingga ia akan terus dan senantiasa mengejar apa yang ada di dunia, dan dia akan melupakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di kehidupan setelah dunia. Dan Allah sangat membenci orang yang terlalu cinta dunia ini, sehingga akan mendapat 3 siksaan di dunia dan 3 siksaan di akhirat, sesuai apa yang sudah dijelaskan dalam hadis Hasan Al-Basri. Oke, sifat akhlak tercela yang terakhir yakni adalah takabur. Dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an bersabda, kullu ma'siyatin asyawatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu ma'siyatin an kibarin fa innahu la yarjul ghufranuha di anna ma'siyat iblisa kana asluha minal kibari wa zillata adam kana asluha minasyahwah, yang artinya setiap maksiat yang dilakukan dari unsur syahwat atau keinginan ada pengampunan dari Allah yang layak diharapkan. Setiap maksiat yang timbul dari kesombongan tidak bisa diharapkan ampunannya dari Allah, karena maksiat iblis bertumpu atas dasar kesombongan, dan kesalahan Adam pondasinya adalah mengikuti keinginan saja. Dari Syihabuddin Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, Naswaibul Ibad. Takabur ini adalah sifat sombong. Semua perilaku yang didasari dengan sifat sombong itu akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Orang yang melakukan dosa karena unsur syahwat, sesuai yang dijelaskan dari Abu Sufyan Ats-Tsauri, masih bisa mengharapkan ampunan dari Allah. Tetapi jika sudah dosa kemudian didasari dengan rasa sombong, tidak akan ada ampunan baginya, tidak ada harapan ampunan dari Allah untuknya. Cukup sekian pemaparan materi presentasi dari saya kali ini. Terima kasih kepada Pak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah Teosofi, dan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata maupun pemaparan materi, saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.